Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG Daljab tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Bu Hori. Saya guru bahasa Indonesia mengajar di MTS Khas Kempek Cirebon. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 di LPTK Universitas Islam Malang. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di MTS Khas Kempek Cirebon dengan mengambil materi teks prosedur. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video yang saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran saya ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan belajar dimulai, silakan KM pimpin doa dulu. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Bapak absen dulu. Mudah-mudahan hari ini berangkat semua ini. Adam Fauji, ada tidak? Sakit. Asep? Hadir. Ahmad Alfat? Aldi? Sakit. Ya, terima kasih. Coba kamu siapkan pulpennya, bukunya, ya. Kalau mau belajar kita harus persiapkan alatnya dulu. Udah siap semua? Ya. Buku, pulpen, pensil, barangkali dibutuhkan, spidol, apa lagi? Tip X ya. Lanjut, udah siap semua ya? Kesepakatan belajar ya. Kelas sudah disapu? Ya. Sudah, alhamdulillah. Semua udah rapi, baju dimasukkan. Baju sudah? Ya. Angkat tangan ketika Anda bertanya. Jadi kalau kamu mau nanya silakan angkat tangan dulu. Ya. Jadi harus ada bedanya antara yang tidak berpendidikan dan berpendidikan. Kalau mau nanya jangan langsung berbicara. Karena itu memotong, nggak sopan ya. Kita harus angkat tangan, itu menandakan kita meminta izin untuk bertanya. Setelah ditunjuk baru berbicara. Kamu mau menanyakan tentang apa? Ya, paham? Paham ya. Lanjut. Menghormati ketika ada teman yang sedang berbicara. Nah, nanti kalau temanmu sedang bertanya atau presentasi menjelaskan, yang lainnya memperhatikan. Ya, disimak. Ya. Lanjut. Mengikuti pembelajaran dengan aktif. Ya, silakan banyak bertanya. Semakin aktif, semakin banyak poin yang akan didapat ya. Jadi penting ya. Keaktifan itu penting ya. Lanjut yang terakhir, berdoa sesudah dan sebelum dan sesudah ya. Perlu ya. Karena apalagi kita umat muslim Islam ya, berdoa itu penting. Mau keluar rumah harus berdoa, mau makan harus berdoa, bahkan ke toilet pun harus berdoa, apalagi mau belajar dan mengakhiri ya. Lanjut. Nah, ini gambar apa ini? Ya, stick ya. Kita ini itu simbol bahwa ketika belajar jangan bermain sendiri, jangan berisik sendiri, jangan sibuk sendiri ya, harus memperhatikan ya. Paham ya? Nah, sebelum ke materi selanjutnya, ini ada persepsi. Ini Bapak mau menanyakan tentang pelajaran kemarin
Ya, kemarin kita udah belajar teks prosedur, ya kan? Nah, coba apa itu teks prosedur? Teks apa? Ya, apa tadi? Teks yang langkah membuat atau nah ya nih teks yang berisi tentang langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Membuat sesuatu contohnya buat apa? Yang sering kamu buat misalkan nasi goreng, apalagi bakso, apalagi kopi, apalagi puding, apalagi intinya biasanya kalau membuat mayoritas masyarakat membuat makanan, ya kan, makan minuman, padahal bangunan juga dibuat, ada prosesnya, ada langkah-langkahnya, kan nggak mungkin membuat sebuah bangunan langsung atap, ini baunya belum ada langsung atap, kan nggak bisa, ada prosesnya, ada urutannya, tuh ya kan. Ada nggak orang bikin bangunan geteng dulu? Nggak ada. Yang ada juga apa dulu? Pondasi dulu ya. Melakukan sesuatu bukan membuat, tapi ada caranya. Apa? Santri biasanya wudu. Ya, itu termasuk prosedural itu. Ya, wudu pertama apa dulu? Niat. Kedua, membasuh muka. Boleh nggak pertamanya cuci kaki dulu? Nggak boleh, karena ada aturannya. Tuh ya, itu membuat atau melakukan sesuatu. Ciri umum dari teks prosedur itu apa? Ada langkah-langkah, ada caranya. Ya, mau makan ada caranya. Satu, berdoa dulu, iya kan? Jadi semua yang kita lakukan ada proses. Nah, tadi pagi, ya setelah bangun kamu ngapain? Setelah bangun pagi, ada yang mandi dulu, iya kan? Mandi, gosok gigi, ganti baju, sholat subuh, terus apa? Deres sampai pagi, terus sarapan, habis sarapan terus madrasah. Tuh, itu proses. Jadi setiap hari sebetulnya kita prosedural, iya kan? Kira-kira begitu ya. Yang terakhir, strukturnya ada apa aja? Ada tujuan, terus alat dan bahan, terus langkah, ya, terus penutup atau kesimpulan. Di KD ya, jadi KD-nya itu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedural. Indikatornya atau pencapaiannya merencanakan penulisan teks prosedur, ya kan, menulis teks prosedur dan menerangkan secara lisan atau mempresentasikan. Tuh, diharapkan setelah kalian itu belajar dengan teks prosedural bisa bermanfaat di kemudian hari. Contoh, ya misalkan sekarang kamu membuat teks prosedural tentang membuat jajanan kekinian, kira-kira bermanfaat nggak buat nanti? Bermanfaat. Anda bisa membuka usaha. Kamu cari informasi yang kira-kira modalnya sedikit tapi untungnya banyak. Itu prinsip ekonomi. Kan susah gini. Kalau kamu tiba-tiba ya meminta cara ke pedagang, kira-kira boleh nggak? Nggak boleh. Karena takut jadi pesaing kan? Nah, caranya apa? Kita harus membaca, ya kan, literasi ke beberapa sumber. Karena alhamdulillah dengan adanya internet, proses apapun ada di internet. Yang penting kitanya apa? Mau mencari. Paham? Manfaatnya kita belajar itu supaya kita bisa mengetahui cara membuat sesuatu, mudah-mudahan bisa berguna di masa yang akan datang untuk berwirausaha, ya. Sedikit mengulas, ya. Tadi strukturnya itu ada tujuan, ada apa, alat dan bahan, ada langkah-langkah, dan ada kesimpulan. Nah, ini contoh teks
prosedur. Terlihat nggak di belakang? Ini judul. Cara membuat apa nanti? Ya kan? Ya nggak? Tujuan. Jadi tujuan menulis itu apa? Tentang objek yang akan ditulis. Contoh, misalkan di sini membuat kopi. Apa sih itu? Apa sih kopi? Kenapa sih kita bikin kopi? Ya, jadi silakan terangkan di sini. Yang ketiga ada alat dan bahan. Membuat kopi, alatnya apa saja? Bahannya apa saja? Loh, tulis di sini. Cara membuat, pertama apa dulu? Lalu, kemudian selanjutnya, terakhir dinikmati. Kesimpulan, ya. Jadi kesimpulannya apa? Membuat sendiri. Tuh, sampai sini ada tanyakan nggak? Ada nggak? Tidak ada ya. Sebelum dibuat kelompok ya, silakan kamu amati video yang ditayangkan. Contoh teks prosedur disusun oleh Siti Nurani Fatimah. Simak dengan baik ya. Judul: Cara membuat es coklatos matcha. Tujuan atau pernyataan umum. Es coklatos matcha adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Banyak yang menyukai es coklatos matcha karena rasa matcha latte-nya yang sangat creamy dan asli berasal dari Italia. Selain itu, es coklatos matcha juga sangat mudah untuk dibuat. Alat dan bahan yang harus disiapkan. Alat: mangkuk, sendok, panci rebus air, dan gelas. Bahan: 2 saset coklatos matcha latte, 2 coklatos wafer roll, susu ultramil 250 ml, 1 gelas air, dan es batu. Langkah-langkah: tuangkan 2 saset coklatos matcha latte ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Rebus 1 gelas air dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Tunggu hingga mendidih. Tuangkan 10 sendok makan air yang sudah mendidih tadi ke dalam matcha bubuknya. Lalu aduk hingga merata. Siapkan gelas, lalu tambahkan es batu secukupnya. Tuangkan susu ultramil ke dalam gelas. Lalu tuangkan coklatos matcha latte yang sudah diaduk tadi. Untuk toppingnya, remukan 2 coklatos wafer roll. Lalu taburkan di atasnya. Nah, sudah jadi. Minuman es coklatos matcha ini rasanya sangat enak. Bahan ajarnya dibagikan dulu. Bahan ajarnya dibagikan. Bahan ajarnya di ke belakang. Ya, kasih ke belakang, ke belakang. Selanjutnya kita membuat kelompok. Ya, kita kelompoknya per baris saja ya, biar cepet ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan membentuk kelompok dulu.
Untuk membuat sesuatu nanti yang akan kamu tulis, kamu mencari informasinya boleh menggunakan internet browsing. Ini satu kelompok Bapak pinjamkan 2 HP. Ini alat untuk membantu kamu mencari informasi. Silakan ketua kelompok. Di bahan ajar di situ sudah ada format membuat teks prosedur ya. Silakan dibuka bahan ajarnya. Silakan berdiskusi, mencari informasi. Kamu mau membuat teks prosedur tentang apa? Paham? Paham? Ya, silakan dimulai. Digunakan internet untuk yang positif ya. Jadi kalau memang Anda punya orang tua punya usahanya, tolong resepnya jangan dirahasiakan. Ya, berbagi itu indah. Nanti kumpulan dari teks prosedur ini kan dari kelas ini ya, ada 3. Di kelas lain juga ada lagi, nanti dikumpulkan jadi satu. Nanti jadi dijadikan satu bundle. Jadi kumpulan cara membuat makanan ya, cara membuat makanan ya. Nanti bisa digunakan untuk semuanya ya, dari kelas yang lain nanti disatukan.
Silakan siap-siap kelompok 3. Silakan kelompok 1 dulu yang presentasi. Silakan ke depan. Kelompok 1 ke depan. Yang lainnya memperhatikan ya. Silakan baris ke depan. Udah, yang lain udah selesai ya, kelompok 3. Kamu perhatikan kelompok 1 akan menjelaskan tentang cara membuat bakso. Silakan kamu perhatikan, kamu amati kira-kira ada yang perlu ditambahkan atau tidak. Paham? Silakan perkenalan dulu. Dibuka dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memberitahu cara membuat bakso. Jadi tujuan membuat bakso adalah bakso merupakan makanan yang sering dicari oleh orang pada umumnya. Apalagi enak disantap saat kondisi dingin seperti musim hujan. Alat-alat dan bahannya. Bahan-bahan membuat bakso adalah seperti daging ayam atau sapi 1 kg, yang kedua tepung kanji 1 kg, yang ketiga bawang putih 6 butir, yang keempat garam 1 sendok makan, yang kelima merica bubuk 1,5 sendok teh, yang keenam penyedap rasa secukupnya saja. Dan alat-alatnya adalah seperti baskom, sendok, panci, kompor, tirisan, dan pisau. Dan langkah-langkah membuat bakso adalah: yang pertama, haluskan atau blender bawang putih. Yang kedua, lalu bawang putih yang sudah dihaluskan, daging sapi atau ayam, merica, garam, penyedap rasa, dan tepung kanji masukkan ke dalam satu wadah dan aduk hingga semua tercampur rata. Yang ketiga, setelah dirasa sudah tercampur sempurna, buat bulatan kecil menggunakan tangan atau ukurannya terserah selera Anda. Yang keempat, kemudian masukkan bakso yang telah dibentuk bulat ke dalam air panas, rebus hingga matang. Sebagai tanda bakso tersebut sudah matang atau belum, biasanya dia akan mengapung ke permukaan dan waktu yang diperlukan biasanya 10-15 menit. Yang kelima, selanjutnya angkat bakso dan tiriskan, dan bakso pun siap untuk disantap. Dan kesimpulannya adalah membuat bakso ternyata sangat mudah, dan dengan membuat sendiri jadi lebih hemat. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Ya, silakan. Ada yang mau menambahkan nggak tentang cara membuat bakso? Dari kelompok 2 dan 3. Ya, dari kelompok 3, silakan ke depan dulu. Namanya siapa dulu ya? Dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfat dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah kecap dan saus itu termasuk bahan dari membuat bakso? Kecap dan saus apakah termasuk bahan untuk membuat bakso? Silakan dijawab. Untuk kecap dan saus itu sudah termasuk ya bahan-bahannya bakso. Di sini yaitu dimasukkan penyedap rasa. Jadi untuk menambah rasa mantap atau enaknya bakso itu bisa ditambahkan oleh kecap dan saus. Jadi kecap dan saus itu secukupnya saja ya, sesuai selera Anda. Ada lagi? Silakan. Boleh menanyakan atau menambahkan. Kalau tidak ada, ditutup. Sepertinya tidak ada. Silakan tutup. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kita simpulkan evaluasi ya, bahwa dengan mempelajari prosedur ya, kita dapat mengetahui bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu ya. Jadi manfaat internet itu luar biasa. Jadi silakan Anda manfaatkan media sosial, medsos, internet
untuk mencari hal-hal yang bermanfaat. Salah satu adalah cara membuat, ya. Ini ada informasi ini nanti bisa digunakan ke depan, ya. Bisa untuk usaha, ya. Setelah itu kita ke refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah, ya. Apa kamu suka belajar hari ini? Alhamdulillah. Apa yang perlu diperbaiki? Medianya kurang nggak? Lengkap. Akses datanya internet lancar nggak? Lancar, ya. Alhamdulillah, ya. Kita ke tes formatif. Lihat di bahan ajar di bagian akhir. Teks formatifnya ini pilihan ganda ini, ya. Silakan dijawab dulu sebelum dikumpulkan bahan ajarnya. Dijawab dulu, ya. Di situ kalau ini Bapak tayangkan di slide, ya. Perhatikan kalimat berikut. Urutan tepat prosedur membuat jus mangga. Kamu jawab A, B, C atau D. Sudah belum? Kalau sudah dikumpulkan. Silakan. Udah, ya? Ini ada LKPD. Ini biasa buat PR aja. Kamu kerjakan di asrama. Jadi LKPD-nya kamu disuruh membuat teks prosedur cara tahlil. Tahlil ada urutannya enggak? Ada. Kapan di pondok tahlilan? Setiap hari apa? Setiap malam Jumat. Hafal semua, ya? Ya, harus hafal, ya. Kenapa? Kamu nanti di masyarakat insya Allah diminta oleh masyarakat untuk memimpin tahlil. Kenapa? Karena kamu santri pondok pesantren. Harus bisa memimpin tahlil di masyarakat. Insya Allah pasti ada sebuah momen di mana kamu diminta tolong oleh warga, ya. Diurutkan, ya. Urutannya apa dulu? Ini LKPD-nya di bagian dulu. Nanti ini buat PR. Yang terakhir ada penilaian sikap. Silakan diisi. Yang nanti setelah diisi nama kamu, kasihkan ke temen. Temenmu menilai kamu dinilai oleh teman, ya. Ini namanya penilaian teman sejawat, ya. Saling menilai. Tinggal di checklist, ya. Tinggal di checklist. Kamu perhatikan temenmu. Di sini ada berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Tadi pas awal ikut berdoa nggak temenmu? Kalau ikut, checklist. Misalkan berdoa dengan khidmat, ya checklist 4 gitu kan. Berdoa kurang khidmat misalkan. Menurut kamu apa? Ini ada skor 1, 2, 3 dan 4. Di situ sudah ada penjelasannya, ya. Tinggal silakan setelah dikasih nama tukar dengan temanmu. Setelah dikasih nama tukar dengan temanmu, ya. Setelah dikasih nama ditukar dengan teman. Yang penting jangan menilai diri sendiri. Harus bertukar dengan teman dan saling menilai. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada, ya. Baik, sebelum Bapak akhiri, ya, untuk LKPD jangan lupa besok dikumpulkan, ya. Besok dikumpulkan. Anda di asrama boleh bekerja sama, tapi ngisi apa ditulis masing-masing, ya kan? Agar pembelajaran hari ini lebih bermanfaat, sebelum kita akhiri silakan berdoa terlebih dahulu.
Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.